sudah mulai menganjak bangkit dari pasca pandemi. Benar. Nah, terus kemudian diiringi dengan barang-barang yang lain itu mahal, terus kemudian dihantam dengan begitu kan kaget. Mau nggak BBM naik? Mesti nggak mau. Saya pribadi aja pengen aja beli BBM murah kan begitu. Semua saya kira begitu. Tapi apakah ini realistis? Begitu. Makanya kita harus berpikir realistis dengan melihat data. Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya Yunika Abela yang akan mengajak kalian untuk mengetahui berbagai informasi menarik, edukatif, inspiratif di mana lagi kalau bukan di Tribun Forum, selengkapnya dalam channel YouTube, Instagram, dan juga Facebook Tribun Jateng. Pastinya bersama dengan Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu atau akrab dipanggil dengan sebutan FKSB, yang mana ini merupakan wadah begitu ya, berhimpunnya berbagai macam ormas dan juga LSM di Kota Semarang. Tidak hanya itu saja, ada juga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Ini pastinya juga bersama-sama dari pemerintahan bersinergi untuk Semarang yang lebih baik semakin hebat begitu ya. Dan hari ini Tribun Forum akan membahas terkait BBM naik untuk siapa. Saya juga penasaran ini sebenarnya BBM ini naik untuk siapa. Dan langsung menyapa dari gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3 sudah hadir bersama dengan Bella. Ada dua tamu spesial sekaligus di sini. Ada Bapak Haji AM Jumai SAMM as a leader from FKSB, Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu begitu ya. Jadi Semarang Bersatu gitu ya Pak. Jadi satu unity begitu. Selamat sore Pak, apa kabar? Alhamdulillah, selamat sore juga. Sehat selalu, semangat selalu, dan selalu bersatu. Selalu bersatu itu tadi ya, karena FKSB Semarang Bersatu. Dan tidak hanya Pak Jumai saja, ini juga sudah hadir bersama dengan Bella di sini. Ada dari Bakes Bangpol begitu ya, Bapak Joko Hartono SSTP MSI Sekretari dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Semarang, benar ya Pak ya? Oke. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Tribuners, dimanapun Anda berada. Senang sekali sore ini bisa bertatap muka. Benar. Semoga kehadiran kami menjadi inspirasi buat Tribuners. Amin, amin pastinya ya Pak, sehat semua ya. Begitupun sama halnya juga nih Tribuners, all crew yang bertugas hari ini pastinya dalam keadaan sehat karena kita semua sudah divaksin booster gitu ya Pak ya. Baik, dan back to the topic nih Pak, BBM naik itu sebenarnya untuk siapa sih? Masih menjadi pertanyaan gitu, tanda tanya besar bagi masyarakat umum dalam hal ini di Kota Semarang nih Pak. Mungkin di Indonesia juga mempertanyakan hal itu juga seluruhnya ya Pak. Saya menuju ke Pak Jumai terlebih dahulu. Siap. Sebelum ke pembahasan lebih luas nih, bagi Tribuners mungkin yang belum mengetahui, kalau Bakes Bangpol kan mungkin hampir semua orang sudah tahu begitu ya dari pemerintah sendiri gitu. Nah, kalau FKSB ini kan banyak Tribuners mungkin yang tidak atau belum mengetahui terbentuk sejak kapan, kemudian siapa yang menginisiasi FKSB ini, kemudian apa yang menjadi visi misi dari FKSB di Kota Semarang ini. Silakan Pak Jumai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bella dan Tribuners yang dimanapun berada, ini dalam forum Tribun yang luar biasa ini, kita bisa menyampaikan unek-unek dialog santai ini bersama Kes Bangpol yang dipandu Mbak Bella yang cantik. Bahwa Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu ini memang berdiri atas surat kawat dari Kementerian Dalam Negeri itu sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu, bahwa Forum Komunikasi Ormas Bersatu ini bertujuan adalah menjadikan wadah berhimpunnya ormas-ormas yang ada di Kota Semarang. Di mana ormas ini kan sudah memiliki ADART sendiri, rumah tangga sendiri, tapi antar ormas ini kan perlu ada mediator, jembatan. Nah, disitulah ada wadah berhimpunnya. Jadi kita ini forum ormas ini bukan sebagai atasannya ormas, akan tetapi kita sebagai wadah berkumpul, berhimpun antar ormas, bisa berkoordinasi, berkomunikasi, dan bisa bersinergi. Karena dengan tagline kita ini kan bergerak bersama membangun kota ini kan memang benar-benar potensi ormas ini harus ditunjukkan. Karena apalagi didasarkan undang-undang tentang ormas ya, keberadaan kita ini kan memberikan kontribusi yang aktif, produktif kepada pemerintah yang ada. Sehingga
hal-hal apa yang telah dilakukan pemerintah itu kan tidak bisa menjangkau seluruhnya, dan di situ ada ruang-ruang yang kosong. Disitulah peran ormas, peran masyarakat untuk bisa membantunya. Sekarang dengan apalagi penduduk di Semarang itu kan 1 juta lebih ya, 1 juta berapa Mas sekarang, 1 juta 1,7 itu ketika pemerintah di SKPD yang ada melayani kan tidak semuanya bisa terjangkau, maka disitulah ada ormas. Jadi keberadaan kita Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu ini, kita sudah melakukan banyak hal, Mbak. Kegiatan pembauran ormas, Ormas Expo, Ormas Award, kemudian ada FGD, ada apa namanya ya, simposium macam-macam. Pokoknya forum bertemu antar ormas sering kita lakukan. Jadi insya Allah lah Semarang yang kurang lebih 300 ormas lebih itu akrab. Wow, ya, luar biasa ya. Itu tadi karena Semarang Bersatu itu tadi ya Pak. Jadi memang tujuannya mempersatukan benar para ormas dan juga LSM di Kota Semarang supaya tidak ada konflik begitu ya Pak. Karena memang tujuan dari FKSB sendiri menjadi mediator, menjembatani mereka. Begitu ya Pak. Baik, dan as we know ini seperti kita ketahui juga ini adanya ormas dan juga LSM sendiri ini kan memiliki undang-undang, benar ya Pak? Yang tertuang dalam UU Republik Indonesia tahun 2017, benar? Betul. Yang mana di pasal 1 ayat 1 ini kan tertulis bahwasanya organisasi kemasyarakatan ini yang selanjutnya disebut ormas itu tadi adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat itu sendiri secara sukarela. Dan pastinya di situ tertuang aspirasi-aspirasi juga dari masyarakat di dalamnya nih Pak. Dan berbicara terkait aspirasi ini pastinya kan sama dengan tema yang kita bahas hari ini. Kenaikan BBM. Pastinya banyak yang demo. Kemudian mahasiswa, baik itu beberapa pihak juga, ormas, LSM dan sebagainya macamnya. Ini kalau dari ormas ataupun LSM yang Bapak mediatori itu tadi, jembatani itu tadi, ada nggak sih hingga sekarang ini masih berkeinginan untuk demo, untuk menolak kenaikan BBM tersebut? Ya, dinamika adanya kebijakan pemerintah ini memang luar biasa masif ya. Baik itu yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, oleh mahasiswa itu kan dilakukan. Bagi kami sebagai pimpinan ormas, karena memandang apa yang dilakukan oleh pemerintah, barangkali dari sudut pandang pemerintah nanti Mas Hartono akan menjelaskan, punya hitung-hitungan sendiri. Akan tetapi bagi kami masyarakat ini saatnya mungkin timingnya yang tidak tepat. Jadi penyesuaian harga di mana di saat masyarakat itu sudah mulai menganjak bangkit dari pasca pandemi. Nah, terus kemudian diiringi dengan barang-barang yang lain itu mahal, sedangkan pendapatan dari masyarakat itu tidak bertambah, masih berjuang. Tapi terus kemudian dihantam dengan begitu kan kaget. Jadi secara manusiawi itu kaget. Jadi kalaupun misalnya kebijakan pemerintah terkaitan penyesuaian, misalnya penyesuaian harga, bahasa halusnya kenaikan kan penyesuaian. Penyesuaian harga. Nah, penyesuaian harga, terus kemudian ada aspek memberikan ketepatan kepada ketepatan sasaran terhadap subsidi, itu kan motifnya itu. Akan tetapi timingnya menurut kami yang tidak tepat di saat masyarakat itu lagi di rundung ujian 2 tahun lebih itu ya, terus kemudian sudah mulai timik-timik bangkit, perekonomian mulai, apalagi Jawa Tengah ini kan kemarin selama pandemi itu kalau oleh BPS itu kan diangkat ke publish itu kan bahwa tingkat kemiskinannya kan tinggi. Itu disebabkan oleh era pandemi ini. Nah, terus kemudian dihantam dengan kenaikan harga. Nah, menurut saya misalnya kenaikan dan penyesuaian itu ketika itu hitung-hitungannya oleh pemerintah itu seperti apa, itu saya yakin sudah punya rumus. Tapi timingnya yang tidak tepat. Timingnya yang kurang tepat begitu ya Pak. Seperti kita ketahui juga ternyata pada saat kenaikan harga, lebih halusnya penyesuaian ya Pak. Penyesuaian harga tersebut kan masyarakat juga kaget. Biasanya kalau untuk kenaikan harga atau perpindahan dari harga yang rendah ke tinggi itu kan dari jam 00 begitu ya Pak. Ini siang bolong ya. Nampaknya ya kita dengar waktu itu ya. Jadi kita juga mungkin ada yang masih ngantri untuk BBM, jadi tiba-tiba udah naik nih. Jadi kaget juga, shock gitu. Itu tadi yang Bapak bilang memang timingnya. Begini, pemerintah jangan kucing-kucingan dengan masyarakat. Pemerintah jangan bisnis dengan masyarakat. Itu jelas itu ya.
jangan mencari keuntungan dari masyarakat. Itu menjadi titik poin. Nah, akan tetapi pemerintah bagaimana memberikan kenyamanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara komprehensif. Nah, tadi kalau yang naik itu listrik, yang naik itu adalah hal-hal lain yang selain BBM, itu relatif nggak begitu sistemik dampaknya. Tapi ketika yang naik itu adalah BBM, maka nanti barang-barang juga akan ikut naik. Terus hal-hal kebutuhan lain juga akan ikut naik. Karena alasannya apa? Transportasi. Semua titiknya transportasi. Dan ini memang menjadi advokasi kita kepada masyarakat ya. Di saat apalagi di saat seperti ini banyak juga petani-petani itu kan yang pada ngeluh. Di saat musim tanam itu harga-harga itu naik melonjak tinggi, tapi ketika petani itu panen harganya itu anjlok. Ya itu. Jadi memang ini menjadi ujian, apalagi kemarin ya. Nih, jadi memang kita dalam rangka memberikan pemberdayaan kepada masyarakat di era-era saat ini memang butuh pemikiran yang sangat, saya kira pemerintah pun mikirnya juga ya sistemik juga bagaimana memikirkan masyarakat itu husnudon kita. Tapi masyarakat di saat kemarin kenaikan itu kan kaget, faktor kaget aja karena situasi yang nggak siap dengan keadaan seperti itu. Kurang tepat begitu ya Pak. Jadi timingnya masyarakat juga shock begitu ya. Dan ini pastinya FKSB ini memberikan dampak baik untuk masyarakat di Kota Semarang menjembatani itu tadi supaya tidak ada konflik yang semakin ricuh begitu ya Pak. Ya Semarang ini walaupun ada aksi demo ya, dan itu memang dilindungi oleh undang-undang dan diperbolehkan menyampaikan aspirasi ya, tapi dalam konteks masih kondusif lah ya, normal, jadi tidak sampai ada anarkis, sampai tidak ada gontok-gontokan yang sampai merusak, itu enggak. Jadi aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, oleh masyarakat, oleh buruh itu kan juga disampaikan di Kota Semarang, dan itu boleh-boleh saja. Nah, maka itu juga menjadi perhatian juga kepada pemerintah. Kompensasi terhadap kenaikan ini apa kepada masyarakat ini kan juga harus dijelaskan. Memang semua program yang putuskan oleh pemerintah itu penting kita butuh disosialisasikan. Dan misalnya kayak kemarin itu kan banyak masyarakat juga yang dalam tanda petik kena prank ya. Malam-malam sudah dikira ini kan mau perubahannya malam. Saya juga jadi korban karena kalau saya antrian ke pom bensin bukan karena ngoyak ke kenaikan, tapi memang menjelang habis itu juga panjangnya. Terus ternyata nggak jadi naik saat itu kan, naiknya hari sudah antri pas panjang yang bolong. Benar, pas yang bolong. Baik, jadi memang harga kenaikan BBM itu terjadi ada sebab akibatnya kita ketahui dari kenaikan harga minyak dunia juga, benar ya Pak, dan itu berpengaruh juga bagi harga komoditas atau barang lain seperti bahan pokok katakanlah seperti itu. Dan di Kota Semarang ini juga masuk dalam hal tersebut yang Bapak bilang tadi, termiskin itu tadi rasanya kok ngregel begitu ya Pak. Dan ngomong-ngomong Pemkot Semarang nih, saya mau beralih ke Pak Hartono lagi nih Pak. Terima kasih untuk Pak Jumai. Kita akan ngobrol lagi nih Pak terkait hal itu, menarik sekali nih Pak. Dan berbicara nih ya Pemkot Semarang, seperti kita ketahui juga dari sudut pandang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Semarang ini yang mana menilik dari visi misi Bakes Bangpol Kota Semarang ini kan misinya menjamin kemerdekaan masyarakat, menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta HAM itu tadi ya, hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan. That's mean masyarakatnya harus merasakan keadilan, begitu ya. Betul. Dan ini dari kata perlindungan kesejahteraan sosial serta HAM bagi masyarakat yang berkeadilan ini menanggapi kenaikan BBM atau penyesuaian BBM ini sebenarnya untuk siapa sih? Maaf nih Pak, kenaikan untuk beberapa pihak kah? Atau kenaikan untuk masyarakat secara umum? Atau masyarakat di latar belakang yang ABC, kemudian untuk pemerintah kah atau bagaimana? Monggo. Terima kasih Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tribuners, satu pertanyaan yang menarik. Kenaikan BBM untuk siapa begitu? Ini satu menarik kenapa kita harus melihat bahwa kalau saya ditanya secara pribadi, semua masyarakat ditanya, mau nggak BBM naik? Mesti nggak mau. Saya pribadi aja pengen aja beli BBM murah kan begitu. Semua saya kira begitu. Tapi apakah ini realistis begitu? Makanya kita harus berpikir realistis dengan melihat data.
kita lihat data dari pemerintah pusat ya, bukan Kota Semarang, itu menyiapkan subsidi BBM itu di tahun 22 itu 150 triliun. 150 triliun sudah disiapkan. Tetapi karena perkembangan global, perkembangan dinamika global yang di luar kendali, ada kenaikan harga minyak dunia. Benar. Karena memang sebagian besar minyak kita itu masih impor, walaupun kita punya kilang-kilang minyak, sumber-sumber minyak, tapi ternyata sebagian besar kita masih impor gitu. Dan kita juga belum mampu mengelola sumber-sumber kita untuk kita kelola sendiri, dan kita masih mengekspor bahan bakunya, kemudian mengimpor barang jadi. Ini tantangan buat generasi berikutnya. Bagaimana kita bisa mengelola kekayaan alam kita, sehingga dulu ketika saya waktu sekolah itu dikatakan jangan sampai kita mati di atas tumpukan padi. Ada ayam mati di atas tumpukan padi. Nah, kalau kita berhitung-hitung, tadi saya katakan ada 150 triliun yang sudah disiapkan. Kemarin sampai dengan kemarin sebelum kenaikan itu sudah menghabiskan 500 triliun. Sudah 520 triliun, sudah 3 kalinya begitu. Ini kalau diteruskan dengan harga yang disparitasnya sangat tinggi, itu APBN kita yang kemungkinan dia akan tidak seimbang lagi. Akan tidak seimbang lagi, sehingga akan mempengaruhi layanan-layanan publik masyarakat lainnya begitu. Karena angka 520 triliun itu sangat besar dibandingkan dengan APBN kita yang hanya 2.700 triliun. Hampir 20%-nya untuk subsidi BBM. Pertanyaannya, selama ini kalau kita lihat subsidi BBM itu yang menggunakan siapa? Boleh kita cek. Harga sebenarnya, harga Pertamax yang dijual 14.500 itu masih disubsidi oleh pemerintah, karena harga keekonominya dari 15.000 sekian masih disubsidi. Harga Pertalite yang dijual sekarang 10.000 sebenarnya harga keekonominya 13.000, masih disubsidi 3.000. Nah, ini yang paling menarik, solar. Solar itu harga dijualnya kan 6.800, sementara harga keekonomianya 14.700, berarti ada disparitas 7.900, besar sekali. Yang kita bayarkan sama yang subsidinya itu masih besar subsidinya. Artinya bahwa subsidi itu tidak dihilangkan, tetapi dialihkan agar tepat sasaran. Karena kita boleh lihatlah yang sebagian yang menggunakan Pertalite itu kan siapa begitu. Memang dampaknya kenaikan harga itu tidak bisa diimbangi, tidak bisa dipungkiri, karena memang sebagian besar terpengaruh oleh BBM. Dan ini juga sebagai momentum juga agar kita tidak ketergantungan dengan minyak. Sekarang sedang dialternatifkan kendaraan listrik begitu. Bis listrik sudah ada, mobil listrik, motor listrik, apalagi kan begitu. Jadi sekarang pemerintah sudah mewajibkan kami instansi pemerintah untuk menggunakan kendaraan listrik. Nah, itu sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan dengan minyak. Ya. Terus pengalihannya, Mbak, pengalihan subsidi BBM ini kemana begitu? Jadi pemerintah pusat itu sudah menyiapkan anggaran 24 triliun untuk bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai itu diberikan kepada mereka, masyarakat miskin, kurang lebih 20-an juta selama 4 bulan, setiap bulannya 150.000 selama 4 bulan ini. Kemudian juga diberikan 600.000 kepada 16 juta masyarakat Indonesia yang gajinya di bawah 3,5 juta per bulan. Jadi kalau ada kawan-kawan yang gajinya itu masih 3,5 juta per bulan, saudara berhak mendapatkan kompensasi 600.000. Dan gitu. Kalau ada warga miskin di sekitar saudara, berhak mendapatkan 600.000 selama 4 bulan, masing-masing 450.000. Selain itu masih kita sediakan juga dana untuk perlindungan sosial yang lain, sekaligus untuk penciptaan lapangan kerja, subsidi angkutan umum, subsidi transportasi, baik transportasi konvensional maupun online. Ini maksudnya adalah agar angka yang tadi 500 triliun tadi tidak menambah terus, karena diperkirakan sampai kalau harga ini naik, itu subsidi yang dibutuhkan sampai dengan 600 triliun sampai akhir tahun nanti. Jadi bukan angka yang sedikit. Kalau tidak dinaikkan, berapa kira-kira? Benar. Habis mungkin APBN kita untuk subsidi. Anggarannya ya, Pak. Oke, baik. Berarti that's mean ini secara umum masyarakat pun sebenarnya memang sudah diperhatikan oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah pun juga
dengan adanya kenaikan BBM ini atau penyesuaian harga BBM ini, pemerintah sudah memikirkan dengan sangat matang begitu ya, secara sistematisnya juga dengan baik. Namun memang masyarakat itu tadi kaget dengan waktu mungkin yang kurang tepat, saya pikir seperti itu yang Bapak Jumai tadi sempat katakan. Jadi tiba-tiba di siang bolong begitu ya, kenaikan harga BBM baru diumumkan. Biasanya kan 00 WIB begitu ya, atau ya it's okay. Jadi masyarakat cukup kaget itu tadi. Saya pikir penyesuaiannya juga masyarakat harus menanggapi atau meresponi dengan tenang sebenarnya ya Pak. Mungkin karena kepanikan itu tadi, jadi ngantri sampai panjang itu tadi. Malah di-prank begitu ya. Baik, kemudian berbicara terkait sistematis dari pemerintah ini tadi, kemarin kan juga sempat ada, bahkan hingga sekarang begitu ya, mahasiswa yang melakukan demo itu tadi, atau bahkan ada provokasi dari pihak-pihak tertentu. Saya mau beralih ke Pak Jumai ini. Nampaknya Pak Jumai ini selain sebagai ketua dari FKSB ini, Pak Jumai juga seorang dosen, begitu benar ya? Jadi mengetahui juga karakteristik dari setiap mahasiswa. Begitu Pak. Adakah mahasiswanya yang ikut demo juga Pak kemarin? Oh, ada juga. Jadi begini, kaitan dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat, utamanya mahasiswa, ini bukan persoalan provokasi ya Mbak, tapi memang ada panggilan hati. Baik. Panggilan hati dari para mahasiswa di saat tadi timingnya yang tidak tepat tadi, terus kemudian masyarakat masih dihimpit kesulitan, terus kemudian tiba-tiba ada kenaikan harga. Nah, barangkali ketika kenaikan harga ini dilakukan di saat-saat barangkali ya sudah mulai bangkit. Ini kan pandemi ini kan belum sepenuhnya bebas ya. Kita ada beberapa itu yang masih PPKM ya. Mas Hartono masih ada ya. Artinya ini apalagi dalam dunia kampus itu mulai offline itu kan baru semester ini. Sehingga mereka yang dekat kampus, punya usaha, punya kantin mulai bangkit. Itu kan di era-era dari awal-awal bulan-bulan ini ketika mahasiswa masuk. Terus kemudian kemarin ada pergerakan mahasiswa di Semarang, mulai dari beberapa kampus yang terhimpun dari beberapa kampus, kemudian ada organisasi kemahasiswaan, muncul juga ada dari organisasi buruh, ada ormas-ormas Islam juga yang turun. Itu menunjukkan bahwa suasana batiniahnya itu kan terganggu. Nah nih, maka ini perlu ada komunikasi antara kelompok masyarakat dengan pemerintah. Saya kira memang perlu duduk bersama. Jadi kalau dalam ini konteks saya itu kan tidak dalam konteks pro dan kontra terhadap kebijakan ini, tapi kita menjelaskan situasi psikologis masyarakat di saat ini. Kalau tadi dijelaskan Mas Hartono terkait dengan subsidi, terkait dengan angka anggaran ketika ini tidak dilakukan penyesuaian, maka akan terjadi gangguan terhadap anggaran negara. Ini kan memang pemerintah memang harus mencari celah-celah yang lain. Barangkali unit yang menjadikan supporting terhadap anggaran negara itu kan tidak hanya dari satu aspek, banyak aspek. Kita punya banyak BUMN, itu kan yang masih mengalami kerugian yang tidak hanya miliaran, tapi triliunan. Ini kan perlu kita ada penyehatan terhadap BUMN kita yang diharapkan BUMN ini bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga bisa memberikan subsidi pemasukan terhadap negara. Nah, tapi ini malah justru negara itu selalu tombok memberikan subsidi, malah tombok terus. Nah, maka ini perlu ada evaluasi. Negara di sini, kepala negara itu perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap BUMN yang dimiliki. Jangan sampai lah ada BUMN yang tidak dimiliki oleh swasta, tapi itu justru tomboknya juga gede. Nah ini memang terkait dengan pengelolaan. Maka kami kalau dari sisi aspek akademisi juga, ini bagaimana memandang manajerial di dalam pengelolaan unit usaha negara. Ini kan juga harus menghasilkan
betapa modal yang diberikan itu kan tidak sedikit. Terus SDM kita itu tidak kurang terhadap SDM unggul di Indonesia. Jadi kalau segala sarana prasarana di Indonesia ini dalam mengembangkan unit usaha itu sangat-sangat strategis ya. Jadi ada salah satu contoh simpel aja lah, orang usaha sego pecel yang hanya satu lapak aja iso nyekolahkan anaknya, sarjana semua, bahkan ada yang jadi dokter. Itu yang ibaratnya dengan manajemen yang sangat sederhana. Itu aja bisa, apalagi ini sebuah negara yang sarana prasarananya ada, sistemnya ada, SDM-nya juga tidak kalah lah dibandingkan dengan SDM dari negara lain. Apalagi ini SDM kita yang lulusan dari luar negeri kan ada. Nah, sehingga bagaimana di dalam pelayanan kepada masyarakat itu bisa memaksimalkan potensi kekayaan alam yang kita miliki juga. Seperti itu, Mbak. Baik. Pak Jumai, ini lebih serunya nanti kalau mahasiswanya diajak ya. Jadi kita tahu secara nyata keluhan dari mahasiswanya. Betul. Itu tadi gimana sih mereka merasakan sebagai mahasiswa, mungkin anak-anak kos, aduh bensin naik begitu ya, aku bayar kos gini dan semacamnya. Mungkin dari sudut pandang mahasiswa ini cukup ini juga ya. Betul. Pak. Apalagi kan Organda itu kan menaikkan ini ya, tarif transportasi kan 12,5% dari sebelumnya. Nah itu kan otomatis yang lain-lainnya kan ya, ini harga sembako juga akhirnya kan ikut merangkak naik. Jadi tidak naik harga, sekarang berubah harga. Itu tadi ya Pak, karena harga minyak dunia pun juga naik, harga BBM-nya naik, komoditas atau barang lain pun juga ikut naik begitu ya Pak. Jadi mahasiswa pun juga merasakan, dari berbagai pihak pun juga merasakan, bahkan instansi-instansi semua yang memiliki usaha juga, katakanlah restoran, kemudian usaha properti atau sebagainya, mungkin bahkan ini ya untuk mobil transportasi dan semacamnya, mereka juga mengalami keresahan dalam kenaikan BBM ini, benar ya Pak ya. Dan berbicara hal ini, saya mau melihat lebih jelasnya supaya masyarakat di Kota Semarang ini dan para Tribuners teredukasi begitu ya, lebih tepatnya juga bisa menangkap maksud dan tujuan dari pemerintah ini menyesuaikan harga BBM. Sebenarnya ini untuk saya mau beralih ke Pak Hartono ini dari sisi Bakes Bangpol Pemkot Semarang, yang mana ini juga suatu tantangan tersendiri begitu ya Pak dari pemerintah menanggapi hal ini, kemudian meresponi demo-demo yang ada di sekitar begitu ya Pak dari pemerintah. Struggle yang saya rasa ini nggak akan habis dengan berbagai keanekaragaman pola pikir masyarakat yang berbeda-beda, dan pastinya Kota Semarang ini kita harapkan tetap tenang ya, supaya tidak ada demo lagi. Kemudian dari ketenangan tersebut bisa berpikir secara jernih juga dalam menangani struggle kenaikan BBM ini. Nah, dari pemerintah menangani kasus atau hal ini seperti apa? Terima kasih Mbak Datang. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah, kemudian masyarakat mengkritik kebijakan itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat wajar. Di negara demokrasi, pemerintah itu perlu dikritik sekeras-kerasnya, tetapi juga perlu dibantu sekuat-kuatnya. Jadi begitu. Ketika ada unjuk rasa, ada penyampaian pendapat tentang tidak setuju dengan kenaikan BBM, itu kami hargai. Kami hargai, dan itu dilindungi hak asasi manusia, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Tetapi memang ada batasannya, bukan kebebasan yang tanpa batas, karena kita bukan negara liberal, kita adalah negara Pancasila yang ada batasnya. Batasnya apa? Ya, batasnya adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak anarkis misalnya, demikian. Itu semua kita hargai. Dan pasti setiap ada penyampaian pendapat di muka umum, kita terima. Kita terima dan kita kita salurkan aspirasi mereka, kita catat, kita laporkan, sekian yang menyampaikan begitu. Dan kami juga selain itu perlu komunikasi politik yang efektif. Maksudnya demikian. Ketika ada sumbatan komunikasi antara warga negara, antara masyarakat dengan pemerintahnya, itulah yang akan menimbulkan unjuk rasa. Tetapi ketika kita memberikan komunikasi politik yang efektif, insya Allah masyarakat akan memahami kondisinya. Maka kesempatan hari ini saya gunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahwa ini adalah pil pahit yang harus kita telan. Kenaikan BBM ini adalah pil pahit yang harus kita telan. Kalau kita tidak menelan pil pahit ini,
tubuh kita akan sakit, negara kita mungkin akan sakit, kan begitu. Tapi insya Allah pil pahit ini akan menyehatkan di kemudian hari. Akan menyehatkan kemudian hari, artinya bahwa APBN kita bisa terselamatkan, negara bisa terselamatkan, pelayanan-pelayanan publik yang lain bisa tetap berjalan. Benar. Kan kita tidak mau BBM nggak dinaikkan, tetapi sisi lain kesehatannya berkurang, layanan pendidikannya berkurang, layanan yang menguasai hajat hidup orang banyak berkurang. Kita kan nggak mau seperti itu. Maka ini adalah pil pahit. Namun demikian kita tidak serta-merta kemudian pil pahit ini kita biarkan, kita siapkan penawarnya. Tadi yang saya jelaskan ada berbagai macam bantuan langsung tunai itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Mengenai inflasinya, saya kira data di tempat kami sebelum kenaikan BBM itu inflasi kita di tingkat nasional itu di angka 4%. Masih jauh di bawah negara lain yang seperti Amerika itu udah 9%. Negara-negara di Eropa itu udah 7%. Ya, kita masih jauh karena alhamdulillah ekonomi kerakyatan kita membuktikan bahwa kita mampu berdikari, mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri sehingga pengaruh global tidak terlalu signifikan terhadap inflasi. Nanti dengan adanya kenaikan BBM ini kemungkinan inflasinya akan naik, tapi insya Allah tidak sampai menyentuh angka 7 atau 9%. Dan ini saya kira bukan merupakan sesuatu yang menurut kita menakutkan begitu, tapi adalah sesuatu yang harus kita jalani, kita ikuti. Dan saya sepakat bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya raya. Tadi Mas Jumei sampaikan BUMN kita bagaimana, betul. Banyak BUMN kita yang masih perlu disehatkan lagi. Banyak kekayaan alam kita yang belum mampu kita olah. Maka tantangan untuk anak muda sekarang. Jangan sampai saudara kita nanti, rakyat kita seperti ayam mati di tumpukan padi. Nggak bisa makan karena nggak bisa ngolah. Kita itu punya sumber daya yang alam yang sangat luar biasa. Tapi memang kita belum mampu mengolahnya. Kalau kita mampu mengolahnya, insya Allah ketergantungan kita dengan impor BBM akan terkurangi. Syukur hasil bumi kita, hasil minyak bumi kita bisa kita olah sendiri, bisa langsung disalurkan ke SPBU kita. Faktanya kan belum demikian. Benar. Gasnya juga belum demikian, dan yang lainnya juga begitu. Maka tantangan ke depan generasi milenial ini adalah yuk kita bangun negeri ini. Yuk kita bangun negeri ini dengan segenap kemampuan kita, belajar kita yang kita kuatkan lagi, agar nanti kita bisa berdikari. Akan sulit rasanya kalau kita punya sumber daya yang melimpah, tetapi kita masih impor. Ironis sebenarnya. Tantangan ini buat anak muda, begitu Mbak. Tantangan buat anak muda juga bagi generasi muda sekarang, begitu ya Pak. Untuk lebih lagi sebenarnya harus mengetahui pemahaman yang benar dari pemerintah ini sebenarnya maksudnya baik kok ya, karena mereka sudah memikirkan dengan matang juga. Jadi sebagai mahasiswa pun, sebagai generasi muda harus meresponinya dengan bijak, begitu ya Pak. Ini ada kesempatan Mbak. Sekarang ini kan dunia tergandrungi dengan energi listrik ya. Benar. Kita itu sebagai negara penghasil bahan baku listrik terbesar di dunia. Yang nikel yang ada di Sulawesi Tenggara itu adalah nikel yang terbesar di dunia. Itu kalau nanti dunia ini berubah dari energi fosil ke energi listrik, insya Allah kita akan menjadi negara yang kaya. Seperti yang saat ini di negara Arab yang mereka kaya akan minyak kan begitu. Di Arab itu beli Pertamax cuma 1/4 real ya Mas. Seperti ya, karena mereka punya sendiri ya. Nah, insya Allah nanti kalau kita bisa mengelola energi listrik kita ini, luar biasa itu baterainya. Ada lagi Mbak, kalau kita sering dengar uranium ya, kita punya di Bangka itu apa namanya saya lupa itu. Thorium. Thorium itu turunannya uranium. Itu ada bukit thorium di sana itu. Di Bangka Belitung sana itu ada bukit thorium. Kalau itu kita kelola, luar biasa energinya. Jadi memang tantangan buat anak muda. Ayo, saya senang sekali kalau ada anak muda yang menerima tantangan saya, daripada kita berbicara di jalanan yang menurut kita itu menyita energi waktu dan siapa tahu disusupi orang yang berkepentingan lain, maka lebih baik kita menyiapkan untuk membangun negeri kita dengan depannya lebih baik ya. Baik, jadi kata kuncinya adalah pengelolaan supaya nanti itu tadi yang Bapak sampaikan tidak seperti ayam yang mati ditumpukan jerami ya Pak. Jadi ditumpukan padi. Jadi mereka tidak tahu mau makan apa ke depannya. At least kita sudah mengelola dengan baik. Manage-nya anak muda ini sekarang
kan sering ini Pak lagi viral di TikTok itu kan lihat suka beli gitu ya. Jadi habisnya di situ Pak uangnya, tidak untuk pengelolaan ke jangka panjang, namun jangka pendeknya yang terus dilakukan begitu. Jadi PR juga untuk anak muda. Dengar tadi tantangan dari Bapak Hartono ya terkait hal ini. Jadi harus seperti itu bijak. Jadi jangan di jalan keluar menghabiskan tenaga itu tadi ya. Terus disusupi oleh para ya katakanlah provokator yang kita tidak tahu itu dari mana. Jangan seperti itu, berbijak dalam melakukan gitu ya Pak. Dan menanggapi kenaikan BBM ini, saya mau beralih lagi ke Pak Jumai ini dari sudut pandang seorang dosen. Untuk para mahasiswa menangani hal tersebut apabila ini masih ada demo dari mahasiswa di sudut-sudut kota Semarang, ini menanganinya bagaimana dari sudut pandang seorang dosen? Kami memang sering komunikasi karena saya sendiri sebagai pembina BEM ya di kampus itu sering komunikasi. Jadi bolehlah sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Hartono, bolehlah mahasiswa itu menyuarakan aspirasinya dan apalagi itu diatur dengan sistem yang sangat humanis, tidak ada anarkis, disampaikan dengan baik. Di samping itu juga kita sarankan kepada mahasiswa untuk membentuk namanya forum-forum diskusi. Jadi tidak hanya orasi bebas, panggung bebas yang dalam tanda petik liar kemudian mudah disusupi tadi. Walaupun kami yakinlah mahasiswa bisa memfilter terhadap itu, tapi ketika dalam situasi tertentu, kondisi capek, terus kemudian masa yang begitu banyak, itu kan memang potensi untuk disusupi. Tapi kami juga sarankan kepada mereka untuk selalu mengadakan forum-forum diskusi. Kajian-kajian. Jadi tidak hanya memahami berita, membaca berita, mendapatkan informasi itu hanya sepihak dari medsos saja, tapi perlu ada komunikasi. Tadi yang disampaikan Mas Hartono, betapa kita itu perlu duduk satu meja, kita diskusi dari sudut pandang masing-masing, kemudian apa yang harus dilakukan ketika melihat situasi seperti ini. Jadi tadi nyata apa yang telah disampaikan Mas Hartono, betapa kita ini harus saling memahami dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kita ini satu wadah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ini kan harus memiliki komitmen yang sama. Nah, sehingga perbedaan pandangan, perbedaan persepsi ini perlu duduk bersama, diskusi bersama, kalau ngopi-ngopi lah kan gitu ya. Kan anak-anak muda itu kan paling seneng diajak ngopi. Tadi ditantang Mas Hartono plus ngopi, wah semangat kapan datang kan. Diskusi. Ini saya sepakat itu perlu ada diskusi bersama untuk mencapai sebuah pemahaman yang sama. Lalu mahasiswa tidak hanya sekedar membuang energi, membuang waktu, tapi benar-benar nanti ada rumusan-rumusan yang produktif yang bisa disampaikan kepada pemerintah. Baik, terima kasih Pak Jumai. Ini jadi PR juga untuk para mahasiswa ya mendengar dosennya berbicara begitu ya. Lebih lagi menanggapi dengan bijak, dan itu tadi duduk bersama dengan pikiran yang jernih supaya menghasilkan sesuatu juga tidak salah-salan begitu ya Pak, ada tujuannya begitu. Baik, saya mau beralih ke Pak Hartono nih. Dari pemerintah sendiri adakah sosialisasi khusus untuk masyarakat terkait hal ini? Sosialisasi sering kita lakukan baik secara konvensional maupun secara kekinian. Saya kira sudah banyak sosialisasi yang kita lakukan, tapi yang paling penting adalah apakah sosialisasi itu bisa dipahami secara utuh oleh masyarakat. Maka hari ini kita mengajak masyarakat untuk berpikir secara komprehensif begitu, tidak berpikir secara parsial kan begitu. Prinsipnya bahwa kita menjalankan pemerintahan ini kan amanat rakyat. Bukan keinginan kami, amanat rakyat. Karena yang pemilik kedaulatan itu adalah rakyat. Maka apapun suara rakyat, itulah yang kami laksanakan. Amanah itu kan sudah diberikan pada saat pemilu. Pada saat pemilu itu kan memberikan amanah kepada pemerintah untuk menjalankan negara ini. Maka saya ingin dalam kesempatan ini mengajak masyarakat melihat situasi kenaikan BBM ini secara komprehensif. Kita semua paham bahwa alhamdulillah di Kota Semarang ini khususnya tidak ada rasa kekhawatiran setiap masyarakat yang tinggal di bumi Semarang. Mungkin insya Allah nanti seluruh Indonesia khawatir akan khawatir akan kekurangan, kurang aman, kurang nyaman,
kurang pendidikan, kurang kesehatan, kurang pangan, insya Allah tidak. Kami bisanya itu mencukupi kebutuhan dasar masyarakat, tapi memang tidak memenuhi keinginan semua masyarakat. Karena memang kita itu diciptakan kita menciptakan kemakmuran, bukan kekayaan, gitu ya. Jadi kita ingin menjadi masyarakat yang makmur, bukan masyarakat yang kaya. Kalau masyarakat yang kaya kan sifatnya individu, kalau yang makmur insya Allah sifatnya komunal. Demikian, Mbak. Baik, jadi harus ada sinergi antara pemerintah dan juga dari FKSB ini sebagai jembatan para ormas dan juga LSM serta mahasiswa, para aktivis di luar sana supaya kenaikan BBM ini bisa ditanggapi dengan baik, dengan kepala pikiran yang jernih, supaya nanti hasilnya pun juga tidak asal-asalan itu tadi ya Pak, dengan tujuan yang baik pula. Demi kesatuan bersama, begitu ya. Semarang bersatu dan Semarang semakin hebat. Nah, baik, untuk itu Pak, terakhir saya mau minta izin 3 kata bagi para Tribuners di rumah terkait kenaikan BBM ini, atau ada jargon khusus dari FKSB dan juga ke Bang Pol. Silakan Pak. Mungkin saya dulu ya. Pak Jumai terlebih dahulu. Saya kira yang pertama sebelum tagline yang saya sampaikan bahwa kata kuncinya adalah mari kita bisa berkomunikasi yang baik antara kekuatan masyarakat dengan pemerintah. Kita berdiskusi jadi tidak mudah termakan oleh informasi yang hoax, karena yang saat ini berkembang lewat Instagram, lewat WA, lewat medsos yang ada itu kan sangat mengganggu dan itu banyak informasi yang simpang siur. Maka betapa penting kata kuncinya tagline kita adalah bergerak bersama membangun kota yang semakin hebat ini. Baik, bergerak bersama membangun kota Semarang semakin hebat. Baik, itu tadi dari Pak Jumai FKSB, begitu ya, Semarang Bersatu, begitu. Kemudian dari Bakes Bang Pol nih Pak Hartono, silakan Pak. Saya satu kata saja. Oh, satu kata, baik. Ruko damai itu indah. Damai itu indah, rukun itu hebat. Dengan damai dan kerukunan, insya Allah kita akan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Baik, jadi dengan damai kerukunan itu tadi, adil dan makmur, serta Semarang Bersatu itu tadi ya Pak. Dari bersatunya Semarang itu tadi akan muncul Semarang yang semakin hebat. Baik, itu tadi. Terima kasih Pak Jumai dan juga Pak Hartono untuk waktunya bagi Tribun Forum hari ini, Tribun Jateng. Salam sehat untuk kita semua Pak, sukses selalu kegiatannya dan pekerjaannya. Kiranya setiap program-program yang dijalankan juga berjalan dengan baik ya Pak. Baik, demikian Tribuners untuk Tribun Forum hari ini. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kamu untuk mengetahui lebih lagi informasi terbaru terkait Tribun Jateng. Saya Yunika Abela beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam Tribun.